الله وجود قدم بقاء مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قديران مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini tulisan ini. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib. Sifat wajib. Sifat mustahil. Sifat mustahil. Bahasa Indonesia ini mustahil. Bahasa Arabnya mustahil. Hak pakai ya. Diterjemahkan Indonesia, haknya menjadi mustahil. Gitu ya. Coba tirukan saya. Allah wujud. Allah wujud. Artinya ada. Artinya ada. Mustahil. Mustahil. Adam. Adam. Tidak ada. Tidak ada. Allah kidam. Allah idam. Tidak berawal. Tidak berawal. Mustahil. Mustahil. Kudus. Kudus. Baru. Baru. Ya, mustahil kudus. Kudus itu artinya apa? Baru. Ya. Atau dicipta. Terserah. Jadi bahasa Indonesianya bisa sampai pilih yang lebih baik. Allah bakoun, coba. Allah bakoun. Bakok. Bakok. Jadi kidamun, modalnya biasanya Kidam. gitu ya. Bakoun, modalnya Bakok. Nah, ini karena hanya istilah-istilah. Allah tidak berakhir. Allah tidak berakhir. Mustahil. Mustahil. Fanaun. Fanaun. Fana. Apa? Binasa. Ya. Rusak. Hancur. Coba. Fanaun. Fanaun. Fana. Rusak. Rusak. Binasa. Binasa. Hancur. Hancur. Jadi Allah Bako itu Allah Kekal. tidak berakhir maksudnya ya, kekal. Lawan ini kekal, mustahil apa hancur. Kan ini ya, nek kekal itu kan gak hancur, rusak, binasa. Itu jenenge fana. Gitu ya. Allah mukhalafatuhu, coba. Allah mukhalafatuhu. Mukhalafatuhu. Lil hawadisi. Hawadisi. Lil hawadisi. Hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Coba. Mukhalafatuhu lil mawadisi. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Allah mustahil. Allah mustahil. Mustahil itu maksudnya bahasa Indonesianya tidak masuk akal. Ngono ya, maksudnya mustahil tidak mungkin, tidak masuk akal gitu ya maksudnya mustahil. Mumatsalatuhu. Mumatsalatuhu. Lil hawadisi. Coba. Qiyamuhu binafsihi. Coba. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya. Mustahil. Mustahil. Qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu bi ghairihi. Upacara sulul hawadisi mau
masalah itu sama, lil hawadis itu dengan makhluk. Allah itu mustahil sama dengan makhluk. Allah itu wajib berbeda dengan makhluk. Mustahil sama dengan makhluk. Nek qiyamu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Mustahil qiyamuhu bi ghairi. Qiyamu itu berdiri bi ghairi dengan yang lain. Maksudnya itu dengan yang lain bekerja sama. Gak masuk akal Allah bekerja sama. Ya gitu kan? Berdiri dengan yang lain. Maksudnya tidak mungkin Allah bekerja sama. Gitu ya, tidak mungkin. Ini Allah itu berdiri sendiri. Allah wahdaniyatun. Coba. Allah wahdaniyatun. 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 Allah esa. Allah esa. Mustahil. Mustahil. Taat dudun. Taat dudun. Berbilang. Berbilang. Bilang ini bahasa Indonesia ini apa ya? Lebih dari satu. Berbilang. Berkali. Lebih dari satu. Lebih dari satu maksudnya ngono ya. Ya, pokoknya pengertian satu tuh gini. Satunya Allah itu tidak satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan orang bapak, anak, apa ngono iki lah. Oh iki ya satu kesatuan bukan. Allah enggak satu kesatuan. Allah memang satu yang tidak terpecah menjadi siwa, menjadi Brahma. Ini satu kesatuan. Islam enggak. Gitu loh maksudnya. Allah itu tidak satu kesatuan. Allah itu satu esa maksudnya ya. Gitu ya. Terus Allah ini sifat nafsiyah. Satu. Wujud itu nafsiyah itu sifat diri sendiri. Sifat zat. Allah itu zat. Jadi Allah itu ulama itu sampai samono oleh ngajari. Wujud ada, ya wis, dirinya sendiri. Tidak ada selain dia itu tidak ada. Maksudnya itu loh. Diri sendiri. Terus yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 sifat nafsiyah. Oh ya, iki salbiyah, ini sifat salbiyah. Salbiyah itu menolak yang lemah, menolak yang tidak layak disifatkan pada Tuhan. Allah itu kudus baru, menolak, nggak masuk akal. Allah itu baru itu kan. Jadi sifat ini menolak. Berarti menolak apa? Menolak sifat-sifat yang lemah. Jadi ini loh, sifat kekuatan Allah ini. Menolak yang lemah. Nah iki sifat fi'il, pekerjaan Allah. Maksudnya Allah melakukan sesuatu. Nah, sekarang dudukkan saya Allah qudratun. Allah qudratun. Allah qudratun. Allah qudratun. Qudrah. Qudrah. Allah kuasa. Gitu ya. Allah itu maha kuasa. Qudrah itu kuasa, melakukan sesuatu. Gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi ada kadang sampai kalau dengar Allah itu apa fiilnya, pekerjaan yang maha kuasa. Kuasa itu berarti ditunjukkan dengan sesuatu, gitu ya apa? Menciptakan alam semesta dan sebagainya. Mustahil, ajzun, ain ya, ain jinza, ajzun, lemah. Jadi kan kuasa. Mustahil Allah lemah. Mustahil. Pokoknya Allah mustahil. Allah iradatun. Allah iradatun. Allah berkehendak. Allah berkehendak. Mustahil. Karohatun. Terpaksa. Gak mungkin Allah tidak punya kehendak. Gampangane tidak punya ide nih, bahasa manusia itu tidak punya ide. Terus ya wis saran wae. Itu berarti kan terpaksa, ngerti maksudnya? Bagi Allah gak masuk akal terpaksa. Terus usul wae. Usule itu dengan terpaksa. Paham maksud itu ya? Jadi karohatun itu terpaksa. Gak mungkin Allah terpaksa. Allah itu iradah, punya kehendak. Idza arada syai'an, jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, kun fayakun, maka Allah tinggal apa? Bahasa kita bilang jadi maka jadi, bahasa kita maksudnya jadi ya jadi. Ya bisa melaksanakan dengan apa?
kudro dan iroda Allah. Dengan apa lagi? Dengan ilmu Allah. Kan ngono maksudnya. Dengan ilmu dan kudro. Tak potong di sini. Semua ini satu kesatuan, sifat yang oleh ulama diberikan, disifatkan oleh Allah, tidak bisa terpisah. Sifat, bukan zat. Bukan zat ini loh ya. Gitu ya, paham maksudnya gitu ya. Bukan zat. Sifat. Sifat itu melekat. Gitu loh ya. Sifat itu melekat. Merahnya Lombok ya mestinya nggak bisa dipisahkan dari Lombok. Itu sifatnya Lombok, warna merah. Warna bukan keterangan tapi sifat melekat. Itu memang ilmu kalam. Itu akeh sing diomongno, akeh sing dibahas, logika. Sampai nek tahu belajar logika, ono premis mayor, premis minor, wangen iku yo anis Bapak. Urusan wong sing minor. Kemudian Allah ilmun. Allah ilmun. Ilm. Berilmu. Juga maha, maksudnya maha ilmu gitu ya. Mustahil. Jahlun. Apa? Allah mustahil toh. Allah itu maha berilmu. Untuk membedakan dengan manusia tiga maha. Biasanya yang gitu ya. Mahasiswa, maksudnya sanggung sak top-tope ngono lho maksudnya ngono. Intinya Allah berilmu. Gitu ya. Allah berilmu. Ilmunya Allah gimana? Tidak bisa diukur. Gitu ya. Kehendaknya Allah tidak bisa diukur. Saking tope, gitu loh maksudnya. Kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi. Ngono, ilmu nek bahasan makin dalam makin gitu. Enggak masuk akal nek Allah itu Allah hayatun. Hayat. Allah maha hidup. Mustahil. Mautun. Mati. Maha hidup ya. Berarti hidup. Maksudnya hidup itu dia hidup terus, nggak pernah akan mati. Gitu di surat apa itu jenengnya. Itu loh, apa itu niat. Surat kursi gitu ya. Hayyul Qayyum. Allah itu Hayyul maha hidup, Qayyum berdiri sendiri, yang nafsi. Gitu ya. Kalau tak turu sinatun malah naun, enggak tahu, ngantuk utawa turu. Gitu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah di langit dan di bumi. Di langit dan bumi saja. Mungkin pokoknya seluruh itu hanya sebuah kata untuk menunjukkan semuanya. Ngono maksudnya. Kata langit dan bumi itu seringkali digunakan untuk menunjukkan seluruhnya. Gitu ya. Ya, selanjutnya Allah sam'un. Sama. Jadi biasanya sifat Allah itu disebut krungu-krungu sama, gitu ya. Mustahil. Bukmun. Sama itu mendengar. Bukmun berarti apa? Tuli. Tak mungkin Allah tuli. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Gitu kan enggak tulisannya. Sama mendengar. Mustahil Allah itu wis gak usah dibahas, wis jelas wala-wala ngono maksudnya ya. Tak mungkin Allah tidak mendengar semua yang kita bicarakan, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang menutupi, membatasi apapun itu. Ngono lho Mas ya gitu. Tidak mungkin. Lanjutnya Allah basorun. Allah basor. Maha melihat. Mustahil. Umyun. Apa berarti buta? Melihat lawan ini mustahil buta. Allah apa? Sing anu digawe nonton anu ku lho. Bioskop. Nah, ya apa Pak Umine? Umine ya apa? Enggak maksudnya di kayak nonton bioskop, mlebu bioskop utawa anu latif dari kuhul absor rumah-rumah dari kuhul absor wawal latiful kok iya itu nek nom-nomanku niku diuruki arek-arek iku nonton bioskop ya gak mlebu kok iso ngomong anu zikir itu latif itu absor wawal latiful padahal iku ketika
itu apa? Disuruh Allah anggono pasir itu pada waktu Rasul dikepung itu. Nah, lanjutnya Allah kalamun. Allah kalamun. Allah kalam. Allah kalam. Berfirman. Berfirman. Allah berfirman. Allah berfirman. Mustahil. Mustahil. Summun. Summun. Summun apa? Iya kan? Sumum mungkin ya. Sumun. Sumum itu garai karena ketemu ba. Ngono lho tajwite. Sumun ketemu bukmun ketemu ba. Nek nun mati ketemu ba iku diwaca mim. Ngono kan? Ilmune nek iku. Jadi sumum sing terkenal sumum. Sumbere atau sumun ketemu bukmun. Nek belajar ilmu tajwid itu. Kalamun itu berfirman. Nah, sumun apa? Allah. Seperti apa firmannya dengan bahasa apa? Tidak tahu. Jadi yang Allah berbahasa Arab tidak tahu. Allah berfirman dengan kekuasaannya. Lho kene apa ngono, Pak? Nek Allah berbahasa Arab lah kaya menungso lah. Nah, maksudnya gitu ya. Allah itu mustahil sama dengan manusia itu mustahil. Apapun. Jadi nek ana kalimat Allah itu padha karo menungso, itu perlu diterjemahkan itu bukan sama untuk kata-kata yang mudah diterima oleh manusia, tapi gak padha. Yatullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Oh, berarti Allah punya tangan? Tidak. Gitu loh maksudnya. Oh, berarti tangannya, tapi kan yang penting tangannya Allah sih, jangan tangan manusia. Tidak. Gak ngono bahasa nih. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Untuk apa kita ngomong tidak tahu? Allah memang begitu. Kenapa? Untuk agar kita itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Gitu ya. Sehingga sebelum makhluk alam semesta ini diciptakan, Allah itu sudah ada, tidak berawal. Gitu deh. Jadi aja terus kemarin loh, Allah menciptakan singgasana, Allah duduk di singgasana salane. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu cara berpikirnya. Nek wong liya terserah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Asy'ariyah tidak berpikir Allah duduk di singgasana walaupun Al-Qur'an ono Allah itu di singgasana, tapi ojo mikir Allah duduk di singgasana koyo Krishna, koyo Siwa no singgasana begitu salah. Tidak tahu kita seperti apa. Ya. Siji loro telu papat lima enam pitu namanya sifat ma'ani. Gitu ya. Jadi, sifat ma'ani yang punya makna atau fitur. Menyangkut apa ma'ani? Pekerjaan Allah. Bahasa ini pekerjaan Allah. Fi'il Allah. Allah berfirman. Allah melihat. Allah mendengar. Allah hidup selalu dan terus hidup. Gitu ya. Nek ono sing dituhankan itu mati. Entah disalib, entah diapakan, dibom. Berarti itu tidak memenuhi kriteria Tuhane wong Islam dalam pandangan Asy'ariyah atau Ahlussunnah dalam pandangan Ahlussunnah. Gak cocok, gak bagi itu Tuhan. Ilmu, lah dalil naklinya Al-Qur'annya apa? Kapan nanti kita ungkap? Nanti. Iki sih dalil akal. Kita ini pakai akal, dalil akal. Iroda berkehendak. Yang terakhir 7. Ini sudah 13. 1 5, 6 berarti 7, 13. Ini 20. Coba tirukan saya. Allah kaunuhu qadirun. Nek kaunuhu qadirun. Ngono macae bahasa Arab ngono. Jadi tapi biasanya langsung qadirun. Ngono awake dhewe apa karena laku. Itu disembunyikan dalam bahasa Arab itu ono kalimat yang disembunyikan tidak perlu ditunjukkan. Sakjane ono itu ono nanti. Jadi ngono iku cara bahasa Arab ya. Qadirun.
Kaunuhu qadiron. Kaunuhu qadiron. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Ini maksudnya. Sebagian ulama kita cukup 13 ini. Sebagian ulama yang lain ono 13, ono tambah itu nek. Jenenge sifat maknawiyah. Apa sih bedane karo iki? Ono sing ulama begini, padha nek kudro kuasa itu melekat. Dia ya bisa melakukan maha kuasa itu. Ngono lho iki dipisahno. Ulama itu sampe berpikir, gitu ya. Kecuali ruwet iya ruwet. Ruwet aku ngomong ruwet. Iki jadi melekat. Ini berbentuk selalu bisa melakukan. Jadi saya tidak bisa. Iki melekat kuasa. Tetapi harus dia bisa melakukan kekuasaannya itu di sini. Ngono lho maksudnya. Ini sifat. Nah, ulama yang lain yang podo iki karo iki yo selalu melekat antara kuasa dan selalu bisa melakukan kekuasaan sama. Sehingga ono sifat telulas, gak 20. Gak apa-apa podo ae intine podo. Sama-sama dia, intinya sama. Gak apa-apa. Kaunuhu qadiron, coba. Kaunuhu qadiron. Apa maha kuasa. Maha kuasa. Mustahil ajizan lemah itu ya lemah podo ae karo iki kudro ajizun maha kuasa le ya kaunuhu muridan Kaunuhu muridan. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Mustahil mukrohan terpaksa. Jadi maksudnya ini iki cara menerjemahkan tulisan itu berkehendak iki kuasa iki maha kuasa. Tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan gitu ya, tidak bisa. Allah alim kaunuhu aliman. Coba kaunuhu aliman. Allah maha mengetahui. Mustahil jahilan bodoh gitu ya. Allah kaunuhu coba. Hayyan. Allah maha hidup. Mustahil mayitan mati. Sama dengan ini keterangannya ya gitu ya. Allah kaunuhu coba. Sami'an maha mendengar. Mustahil asomma. Ya sama mendengar apa tuli gitu ya. Asomma itu tuh ya. Allah kaunuhu basiron maha melihat. Mustahil a'ma apa melihat buta itu ya. Allah kaunuhu mutakalliman berfirman. Mustahil abkama sama ya gitu ya. Ini satu kesatuan bagi sebagian ahli wis iku wis padha ae, bagi lagi dipisahkan. Saking jelimete gitu, saking hati-hati, saking ini dalam rangka apa? Memuliakan sebetulnya. Gitu loh ya. Saking jelimete ahli ku ngono ya dibedakno sing. Jadi ini yang terkenal. Coba sekarang tirukan aja langsung aja ya. Tirukan wujudun mustahil adam. Sorry tirukan wujud mustahil adam idam mustahil udus baqa mustahil fana mukhalafatuhu lil hawadisi mustahil masalatuhu lil hawadis
lil hawadis mumasalatuhu lil hawadis mumasalatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi qiyamuhu binafsihi mustahil qiyamuhu bi ghairihi qiyamuhu bi khairihi wahdaniyah mustahil ta'addud kudrah mustahil ajzun iradah mustahil karoha ilmu mustahil jahlun terserah kamu ya. Hayat mustahil maut sama mustahil hukmun basor mustahil umyun kalam mustahil sumum qadiron mustahil azizan muridan mustahil mukrohan aliman mustahil jahilan hayyan mustahil mayyitan sami'an mustahil asomma basiron mustahil a'ma mutakalliman mustahil abkama. Sekarang yang jaiz. Allah jaizun, coba. Allah jaizun. Allah itu mempunyai sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au kurang anu gak ono harokati au tarkuhu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Maksudku Allah itu bisa melakukan jaiz itu bisa atau boleh. Bahasa apa niku jenenge nek Malaysia itu boleh ta jabat salawat boleh, bahasa kita itu bisa ya melakukan apa saja yang memungkinkan atau tidak melakukan. Nek ndonga iso ngabulno, iso gak ngabulno nek ndonga gitu. Nek di dalam sifat penciptaan sakarepe Gusti Allah mau nyiptakan, enggak mau ciptakan, Allah enggak ada yang nindas. Enggak ada yang memaksa, gitu loh. Ini jesilah ya Allah. Gitu ya. Jadi nek ana mamane ngene ada pertanyaan. Tuhan ini non dia wayahe perang koyo ngene lapor nek jan urusane Gusti Allah. Loh, nek wong nek sinau tauhid, dia akan tahu bahwa kekuasaan Allah itu terserah Allah. Anjene aku pernah bilang sampean, wong malaikat lai tahu takok kok. Iya kan? Pola apa jenenge? Wa id qala rabbuka. Wa id qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat Allah pernah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan di bumi khalifah. Mengganti Tuhan yang mengelola, maksud itu ya. Pokoknya wakil Tuhan atau khalifah pemimpin gitu ya. Qalu anta ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima. Apakah engkau akan menciptakan orang manusia yang akan membuat kerusakan pertumpahan di bumi? Allah jawab ini aklamu malah tak. Jadi Islam wis kan bisa ono jawabane gak digawe-gawe apa? Allah Maha tahu, artinya apa? Allah 20 sifat ini, 20 sifat wajib ini itu satu kesatuan gitu loh, tidak dibaca. Allah ilmu, yo Maha kuasa, yo Maha berkehendak, yo Maha segala macam. Maha segala. Iya, Maha segala-galanya. Satu kesatuan. Duduk satu kesatuan wujud. Nek satu kesatuan wujud enggak. Makanya Allah itu wujud. Ono wadani ya satu, memang wujud Allah satu, bukan satu kesatuan. Nek sifat yang lain
sifat fi'il, sifat yang dikerjakan ini satu kesatuan, yo berkehendak, yo hidup, yo kudroh, yo iradah, satu kesatuan. Ulama masa mono itu berapa ratus tahun yang lalu ulama itu gawe koyo ngene ngono lho ya. Gawe ilmu koyo ngene, gawe ringkesan koyo ngene. Setelah diajari gurune kene gawe ilmu sing diajarno awake dhewe kayak ngene. Iku wae durung karan awake dhewe iso menerima dengan full sakmono ulama luar biasa. Jadi sampean dan saya memang harus berterima kasih pada guru-guru kita, pada ulama. Iki memudahkan kita kan. Nek sampean bahasa kasare kembali ke Al-Qur'an dan hadis, gak ada guru sing nerangno yang ini, gak iso sampean dudu ahli ini. Ngerti maksudnya? Ya. Gitu ya. Gak iso. Menyimpulkan lho gak iso. Ngono lho, iki kan kesimpulan. Menyimpulkan seperti gak iso. Pokoknya kayak Pak Guru sekolah guru, kalau cari Pak Guru pedagogi, kalau pedagogi Islam pedagogi umum, ono apa ilmu perkembangan anak, perkembangan mulai kecil tengah sampai tua dewe-dewe kok ilmu nih. Ono teori Sigmund Freud, ono teori macam-macam teori ini. Nah, itu sing ahli-ahli baik ahli Islam atau tidak hasil Islam yang membuat. Akhirnya kita juga tergantung awake dhewe sampean gak ngereken, gak tergantung dengan rumus Newton atau Einstein. Karena apa? Sampean dudu ahline nang kono. Tapi nek sing mungkin astronot atau fisikawan, lho iku digawe nek gak digawe wajur mumur to. Iya to? Nek gak digawe gawe pesawat ya wajur mumur. Iya to. Tapi barange wis ana. Iya lho, barange wis ana. Sakjane bahasa kasare ilmune ku wis ana karo Gusti Allah. Tinggal DE merumuskan ono ilmu Newton, ono IMC2 apa kuadrat. Ngono kan ya, rumus iki ya barangnya wis ono. Jadi ngene lho ya. Ulama ini enggak membuat barang baru, enggak membuat ilmu baru, enggak, ilmune wis ono karo ulama diringkes cek gampang diajar. No. Nek awake dhewe kongkon nelusuri apa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, gak iso kasih dodolan soto sampe. Iya, lah kan gitu ya. Gak iso. Dodolan sembako gak sempat sampe wis karo aku koyo ngene gak iso. Kan nutut, siji utek wis gak nutut, dua ya kan nek gak nutut wis gak macem-macem duduk kelase. Ulama iki awake dhewe berterima kasih. Dek ngajarno akhirnya nyimpulno diajarno nak murid-murid ketepan ono sing pinter-pinter yo kan. Diajarno nak murid sampai digaekno buku saiki dadi ilmu yang kita pelajari. Ini sik kesimpulan. Jadi sing jais tadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan atau tidak melakukan apa yang bisa gitu ya. Nah, apa bisa itu bisa membuat sesuatu, bisa ngamalkan sesuatu gitu. Terserah Allah, gampangane ngono iku. Iki ya, terserah. Allah bisa melakukan dan tidak menolak. Enggak gelem Allah dipaksa masih sampai ndonga sampai jungkel. Ya nek Allah gak ya enggak. Bang gampangane. Ya Allah ya iso. Cuma Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Lah awake dhewe dikongkon husnudzon. Allah iki Rahman nek sampe njaluk, insyaallah dikei kongkon njaluk. Makane kongkon njaluk iku aja dadi kaya wong ngongkon tapi dadi hamba. Kaya anjen memang orang yang meminta dengan segala kelemahan. Itu ulama sing ngajari ngono. Ulama diajari sapa? Ya gurune sampai Rasulullah. Jadi itu ya, ini sifat sudah kita ketemu berapa? 41. Ada pertanyaan di sini. Khusus iki ya, maksudnya khusus